Bro, nih cobain deh. Tadi gue nangkap ikan di kali dekat rumah gue. Cobain deh, enak gak? Oh iya pasti. Cobain ya. Ih, kok rasanya aneh? Nah, dari drama singkat tadi, kan bisa kepikiran gak sih? Kalau misalnya kali atau sungai dekat rumah kalian kan ada banyak ikan pastinya. Nah itu terus ada sampah-sampah masuk oleh masyarakat yang membuang sampah sembarang. Menurut kalian tuh apakah ekosistem di kali atau sungai dekat rumah kalian tuh bakal mati, kayak ikan-ikannya bakal mati atau bakal ikan-ikannya pada nggak ada, atau malah ekosistemnya tidak tidak terpengaruh terhadap sampah-sampah tersebut dan malah tetap berkembang biak dan tetap subur dalam ekosistem tersebut. Menurut kan gimana? Hal ini baru saya terpikirkan waktu saya berjogging di BKT. BKT itu apa? BKT itu intinya adalah kali yang digunakan untuk menangkal banjir. Nah, pada saat jogging di BKT, saya melihat banyak sampah-sampah di BKT. Tapi pada saat bersamaan saya melihat orang mancing. Jadi saya kepikiran. Dan saya juga memiliki tugas biologi tentang ekosistem. Jadi, apakah ekosistem di BKT itu merupakan ekosistem seimbang? Dan dengan rumusan masalah itu, maka saya membuat penelitian terhadap BKT. Dan simaklah penelitian dalam bentuk vlog berikut. Come along with me and the butterflies and bees. Nah, untuk mengetahui apakah BKT merupakan ekosistem seimbang atau tidak seimbang, kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari ekosistem seimbang dan tidak seimbang. Ekosistem seimbang adalah ekosistem di mana komposisi antara komponen-komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, dalam keadaan seimbang atau berada pada jumlah yang seharusnya. Maksud dalam jumlah dan porsi ini adalah pada di piramida ekologi, jumlah dan energi. Dalam ekosistem seimbang, jumlah makhluk hidup yang dimakan itu harus lebih banyak daripada jumlah makhluk hidup yang memakan. Jadi, seperti tanaman itu harus lebih banyak jumlahnya daripada serangga yang memakannya. Ekosistem tidak seimbang adalah kebalikannya. Ekosistem tidak seimbang adalah jumlah konsumen lebih banyak daripada jumlah produsen. Ini menyebabkan produsen itu cepat habis dan beberapa daur biogeokimia tidak akan terjadi pada para konsumen dan para konsumen akan mati atau berpindah tempat. Hal ini bisa terjadi karena alam seperti gunung meletus atau ulah manusia. Nah, dalam kasus kita yaitu BKT, yaitu manusia membuang sampah sembarangan yaitu sampah industri dan sampah-sampah plastik ke kali BKT yang bisa saja menyebabkan ekosistem di BKT itu menjadi tidak seimbang. Nah, sekarang kan udah tahu apa itu ekosistem seimbang dan tidak seimbang. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sih saya mencari jawaban tentang ekosistem yang ada di BKT. Nah, caranya aku bisa mengetahui apakah ekosistem di BKT itu merupakan ekosistem seimbang atau tidak seimbang adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara atau interview. Banyak. Iya. Ikannya itu tiga empat jarian. Oh. Di bawah gitu. Dan percobaan eksperimen secara sendiri. With the butterflies and bees, making up new numbers. Bagian pertama dari vlog saya adalah dengan melakukan perjalanan dengan sepeda ke tempat penelitiannya saya. Nah, saya sudah sampai di lokasi pertamanya saya, yaitu pintu air BKT. Di pintu air BKT, saya akan melakukan observasi dan percobaan secara langsung. Ini adalah tempat saya melakukan percobaan mengetes pH air BKT menggunakan kertas lakmus. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, pH air di BKT adalah 6. Walaupun tergolong asam, akan tetapi pH air 6 ini masih bisa dihidupi oleh makhluk hidup seperti ikan dan tidak berbahaya bagi tumbuhan. Nah, tempat selanjutnya adalah tempat saya bertemu dengan Pak Muslim, yaitu dari suku dinas sumber daya air. Dari hasil wawancara terhadap Pak Muslim, saya memetik beberapa poin. Saya telah membuat beberapa pertanyaan terhadap Pak Muslim dan ini adalah hasil jawabannya. Pertama adalah bahwa air yang di BKT itu
digunakan untuk air minum, tetapi harus melewati filtrasi PAM terlebih dahulu seperti di Kalimalang. Jadi benar air di BKT itu untuk minum, kayak untuk air minum, tetapi harus melewati filtrasi terlebih dahulu. Jadi tidak langsung masuk ke rumah warga dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi harus melewati proses penyaringan terlebih dahulu. Nah, untuk limbah-limbah pabrik yang kadang ditemukan di BKT, nah, menurut Pak Muslim sendiri sudah tidak ada insiden akhir-akhir ini tentang limbah pabrik. Alasannya kenapa? Karena sudah banyak pintu air di BKT sehingga limbah-limbah pabrik tersebut. Nah, pada tempat ini saya berinterview dengan Pak Oki, Pak Ogi, dan Pak Supriyadi yaitu para pemancing menanyakan tentang populasi ikan dan makhluk hidup yang ada di BKT. Nah, sekarang kita masuk ke hasil interview saya terhadap para pemancing yaitu Pak Oki, Pak Ogi, dan Pak Supriyadi. Yang pertama itu jenis-jenis ikan yang ada di BKT adalah ikan nila, ikan mujair, ikan gabus, ikan bawal, ikan patin, dan ikan lele. Nah, karena banyak jenis ikan di sini, nah ikan-ikan di sini itu ternyata layak dimakan. Alasannya kenapa? Karena saat Pak Oki, khususnya Pak Oki itu eh, menangkap ikan di BKT dan menggoreng ikan tersebut, itu tidak ada sampah plastik yang ada di perut ikan. Itu artinya apa? Ikan tersebut tidak tercemar. Bukannya dari sampah plastik yang ada di perut ikan yang tidak ada, tetapi bau ikan tersebut itu bau natural. Bau antara bau tanah atau bau amis biasa. Tidak ada bau bau sabun dan tidak ada bau minyak. Apalagi rasanya tidak ada di ikan di BKT. Yang ada itu adalah di Pulau Gadung. Eh, soalnya daerah sana menurut Pak Oki itu adalah daerah industri yang dan termasuk daerah yang tertutup. Karena BKT kan daerah yang airnya terus mengalir. Kalau di Pulau Gadung airnya tertutup dan tidak mengalir ya. Jadi kotoran bakal menumpuk sehingga membuat ikan di sana itu tercemar. Tapi kalau di BKT ikannya aman dimakan. Nah, walaupun ikan di BKT aman dimakan, nah ternyata populasinya itu semakin tahun semakin menambah. Walaupun dengan banyaknya sampah tersebut, populasinya masih menambah. Alasannya kenapa? Menurut Pak Oki, ikan-ikan di BKT seperti ikan gabus dan ikan mujair itu cepat bereproduksi. Nah, itu alasan pertama. Dan alasan keduanya, bagi yang para pemancing, itu mereka hanya menangkap ikan-ikan yang sudah gede. Bagi ikan-ikan yang kecil, kayak ukurannya 2 jari segini, dilepas kembali, sehingga bisa bertumbuh besar dan bereproduksi lagi. Nah, untuk alasan lainnya, Pak Oki bilang bahwa predator di sini itu dikit. Maksudnya dikit itu masih seimbang. Artinya, predator puncak di BKT itu hanya ada biawak dan ada ular. Predator sebelumnya itu ada ikan gabus dan ikan lele. Dan itu ikan gabus dan ikan lele itu populasinya banyak. Dan biawak dan ular itu populasinya lumayan dikit. Jadi ini menandakan bahwa tingkatan dalam piramida ekologi itu ada yang piramida jumlah. Karena jumlah predator puncaknya itu lebih dikit daripada predator sebelumnya dan konsumen-konsumen sebelumnya. Jadi ini menandakan bahwa ekosistem di BKT itu ekosistem seimbang. Nah, eh, karena di BKT tidak mempengaruhi sampah-sampah BKT tidak mempengaruhi jumlah tangkapannya Pak Oki, Pak Supriyadi, dan Pak Ogi, eh, mereka tetap berpendapat bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan. Tapi karena tidak terlalu berpengaruh terhadap itu, soalnya eh, setiap pagi itu ada orang yang membersihkannya. Jadi walaupun setiap hari orang membuang sampah, karena air di BKT mengalir, itu akhirnya itu ada di Cipinang. Kalau di untuk BKT yang di Pondokopi itu akhirnya itu adalah di Cipinang yang akan ada net besar yang untuk menampung banyak sampah. Nah, eh, walaupun air bakal mengalir dan membuat sampah-sampah menumpuk di ujung eh, Cipinang, tapi tiap pagi juga ada tim orang yang membersihkan
BKT sehingga tidak terlalu kotor. Itu adalah dari Pak Oki, Pak Supriyadi, dan Pak Ogi. Berdasarkan hasil observasi, interview, dan percobaan, saya mengambil kesimpulan bahwa ekosistem di BKT adalah ekosistem seimbang. Alasannya kenapa? Karena populasi ikan di BKT itu dan makhluk hidup di BKT itu sesuai dengan piramida ekologi yang menggambarkan ekosistem yang seimbang. Maksud itu apa? Soalnya dikatakan dalam interview terhadap Mas Oki, Pak Oki, Pak Ogi, dan Pak Supriyadi bahwa ekosistem di BKT, bahwa ikan-ikan di BKT itu banyak, tapi predatornya dikit. Dan makanan ikan di BKT itu juga banyak, yaitu lumut, kutu air, lumpur, dan lain-lain itu juga banyak. Jadi karena lebih banyak kan hal yang dimakan daripada yang memakan, seperti banyakkan produsen daripada konsumen, itu menyebabkan suatu ekosistem itu seimbang. Walaupun dengan adanya faktor-faktor kayak manusia berperan, kayak membuang sampah sembarangan dan lain-lain, tetapi itu tidak mempengaruhi terhadap ekosistem di BKT. Alasannya kenapa? Karena ekosistem di BKT itu kayak makhluk hidupnya seperti ikan-ikan itu memakan makanan organik. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan saat Pak Oki menyembelih ikan, itu tidak ditemukan sisa-sisa sampah plastik. Dan ikan-ikan di BKT itu tidak tercemar, sehingga tidak mungkin ikan di BKT itu akan mati. Karena ikan di BKT itu tidak ada bau sabun dan bau hal-hal yang bukan alami. Dan walaupun ekosistem di BKT ekosistem di BKT itu ada ekosistem seimbang dan peran manusia itu tidak terpengaruhi terhadap pergerakan ekosistem di BKT, akan tetapi walaupun kita terus tetap membuang sampah pada tempatnya. Alasan kenapa? Walaupun di BKT di sini itu adalah tidak terpengaruhi, tapi ini adalah masalah kita itu kebiasaan. Jadi kalau misalnya di satu tempat kita tidak terbiasa atau terbiasa dalam hal yang buruk seperti membuang sampah sembarangan, terbiasa di rumah buang sampah sembarangan kayak pakaian itu ditebarin begitu aja. Kalau kita di tempat luar, maka kita terbiasa juga. Kita akan tebarin sampah-sampah kita tanpa menaruh pada tempat yang benar. Dan ini juga berlaku di BKT. Walaupun kita buang sampah sembarangan di BKT, tetapi tidak terpengaruhi di ekosistem BKT-nya, karena kita itu terbiasa, maka kalau misalnya kita ke tempat yang lain, maka ekosistem tersebut bisa saja terpengaruhi secara drastis. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita harus sayangi lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.